kecuali istri pertama ridho, nggak ada masalah. Jadi bagi para perempuan, bapak-bapak ini nggak perlu minta izin sama istrinya mau poligami. Nggak ada istri yang ngasih izin. Ya mungkin ada 1 dari 1000. Tapi secara naluri perempuan itu nggak ingin suaminya dibagi 2. Apalagi dibagi 4. Ini bentuk istri, bentuk wanita yang rakus sebenarnya. Ibu dengerin. Ibu, suaminya ibu-ibu ini cukup buat berapa orang? Cukup buat 4 orang. Loh iya jemaah. 1 laki-laki itu bisa buat 4 wanita. Tapi ini perempuan nguasain 1 laki. Enggak. Buat saya saja. Masya Allah. Intinya, ketika tahu suaminya kawin lagi. Kalau itu dianggap musibah, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagai bentuk menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagian wanita itu lebih baik dengar suaminya mati daripada suaminya kawin lagi. Timun lagi na mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau suaminya kawin lagi, baca apa ibu-ibu? Baik, jadi seperti itu bagi para wanita ketika suaminya nikah lagi. Kita lihat Nabi SAW nikah lagi itu tidak rame-rame, tak sak-kasak jemaah. Tahu nikah seperti itu. Pernah Nabi SAW nikah sama Ummu Salamah. Masya Allah, Ummu Salamah ini terkenal cantiknya. Aisyah itu nggak pernah ngelihat Ummu Salamah. Ketika tahu Nabi menikah dengan Ummu Salamah, Aisyah itu langsung datang ke rumahnya Ummu Salamah. Dia pakai jilbabnya, dia kepingin ngelihat Ummu Salamah ini kayak apa. Katanya cantik banget, karena dia nggak ingin disaingin Aisyah ini. Ketika dia lihat Ummu Salamah, pulang sedih Aisyah. Cerita sama Hafsah, mengatakan, ya Hafsah ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang. Karena cemburu Aisyah. Kata Hafsah, enggak. Ummu Salamah cantik, tapi tidak seperti yang kau bayang. Coba kau lihat lagi. Berangkat lagi Aisyah. Cuma pengen lihat. Oh iya. Cantik sih, tapi tetap kayaknya dia lebih cantik dari Ummu Salamah. Itu wajar. Jadi perempuan cemburu itu wajar. Makanya suami yang ingin kawin lagi itu harus bisa memanage konflik. Jangan dipikir rumah tangga Nabi itu adem-adem aja. Berantem istri-istri Nabi itu. Berantem. Ya berantem omongan ya maksudnya mereka ya. Seperti itu, maka suami harus bersabar. Kalau nggak mampu, nanti tunggu bidadari di surga. Bagaimana ibu-ibu? Oh iya. Tapi insya Allah Anda lihat wajah yang di sini ini kok kayaknya mampu semuanya ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Apakah hak dan kewajiban seorang istri? Ya, kalau bicara hak seorang istri, ada hak harta. Yaitu sandang, pangan, papan. Kemudian ada hak jiwa buat mereka. Yaitu perhatian buat mereka. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pulang dari masjid itu nggak langsung tidur, beliau masih ngobrol sama istri. Sedangkan bapak-bapak ini lebih suka majelis sama sohibnya daripada majelis sama istri. Iya, ini terjadi di Besuki. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dapat hidayah ini jam. Oleh karena itu, berkaitan dengan hak ini ya harus diberikan hak perhatian kepada mereka. Maka nggak boleh seorang suami itu menggantung istrinya seperti nggak punya suami. Ada istri yang sampai seperti itu. Adapun bicara kewajiban seorang istri, maka harus sami'na atau
Kewajiban seorang istri tadi bagaimana dia bersolek buat suaminya, melayani suaminya. Nggak boleh istri itu memasukkan orang ke dalam rumah yang tidak disukai sama suami. Mau laki mau perempuan. Kalau suami nggak suka, anak nggak mau fulan masuk rumah anak, jangan dimasuk. Dan kemudian perempuan nggak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Baik, itu beberapa hak dan kewajiban seorang istri. Ini kalau apakah hak dan kewajiban seorang suami? Ya, tadi kita udah bicarakan bagaimana suami pemimpin, dia harus mengayomi, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nafkah kepada istrinya. Jadi kewajiban nafkah itu 100% kewajiban siapa? Suami. Seorang perempuan kalau dipoligami, apakah benar surga jaminannya? Ahibati fillah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Ini jaminan dari Nabi SAW. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Tak hendak masuk surga. Ungkapan Nabi SAW ini membuat sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, apa ada orang yang enggan masuk surga? Lalu beliau menjelaskan, alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Berkaitan dengan poligami ini, apabila seorang istri menerima peristiwa tersebut, karena dia tahu suaminya tidak sedang melakukan dosa. Karena sebagian wanita, kalau suaminya berzina, dia masih berpikir suaminya tobat. Tapi kalau suaminya poligami, apakah mungkin bertobat suaminya? Suaminya nggak berbuat dosa. Bukan. Dia nggak berbuat dosa. Maka tatkala dia melihat suaminya tidak melakukan dosa dan dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, ya insya Allah Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dengan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bukan masalah poligaminya, tapi dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, menerima apa yang sudah terjadi, insya Allah Allah akan memasukkan ke surga. Hibati fillah. Ingat, dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini penjaranya orang beriman. Kita ini di penjara. Banyak aturan, susah hidupnya. Karena memang kita belum masuk surga. Kalau mau senang-senang, nanti di surga. Jadi hendaklah apa yang terjadi itu dihadapi dengan hati yang lapang, nggak kuat, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla agar dikuatkan. Apa hukumnya beli kartu vaksin? Karena kita nggak mau vaksin. Kenapa nggak mau vaksin, jemaah? Ana lihat pemerintah kita memberikan udzur orang-orang yang memang nggak bisa divaksin ya, karena faktor apa? Faktor umur atau kondisi tubuh, mungkin ada rukhsah. Tapi kalau beli kartu vaksin, kayaknya kita berta'awun dalam perbuatan yang tidak diperbolehkan. Kecuali enggak Ustaz, vaksinnya ini haram. Sedangkan kita perlu untuk melakukan perjalanan. Ya nanti babnya bab darurat. Tapi kalau ternyata vaksinnya halal, nggak ada masalah, ya jangan kita beli kartu vaksin. Ada yang jualan ya. Ustaz, kalau sholat malam dikerjakan 2 rakaat dan 1 rakaat sholat witir, dan itu dikerjakan 1/4 jam atau setengah jam sebelum sholat subuh, apa itu waktu yang baik? Nah, ahibati fillah, malam itu kalau dibagi 3, maka waktu yang paling mulia itu 1/3 malam akhir.
itu waktu yang paling mustajab. Insya Allah kalau malamnya, sekarang maghrib jam berapa? Setengah 6. Terus subuhnya setengah 4. Nah, setengah 6 ke 12 itu 6 jam setengah. Ke setengah 4, 3 jam setengah. Berarti berapa? 10 jam. Nah, 10 jam dibagi 3 nih. Dibagi 3 berarti 3 jam 30 menit. 3 jam 20 menit. Ya tinggal dilihat. Berarti sepertiga yang pertama itu dan yang kedua 6 jam 40 menit. Jam berapa berarti jam? 6 jam tambah setengah 1 ya. Dianggap setengah. Jadi setengah 1 sampai subuh itu sudah sepertiga malam akhir. Itu waktu yang paling mulia. Usahakan kita punya wirid yang rutin. Witir tadi ngomongnya. Ana sholat witir Ustaz tiap malam 3 rakaat. Bismillah. Kalau lagi semangat 5 rakaat. Lagi semangat lagi 7 rakaat. Semangatnya turun 3 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan khairul amali adwamuhu qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang terus-terusan dikerjakan walaupun sedikit. Bagaimana sebaiknya sikap kita bertetangga dengan seorang Syiah? Ya ahibati fillah. Kita itu diperintahkan untuk menyampaikan agama Allah ini walaupun satu ayat. Jadi kita punya tetangga Syiah, bagaimana kita mendakwain orang Syiah? Ya bisa jadi dia nanti yang sumpek sama kita. Nggak apa-apa. Kita dakwain. Kita kasih buku, umpamanya sama dia. Karena ada orang yang Syiah ikut-ikutan. Dia nggak tahu sebenarnya. Tapi ada orang Syiah yang berilmu. Yang memang dia belajar. Itu berbahaya. Kita kalau dekat-dekat bisa jadi kita yang terpengaruh sama dia. Boleh jadi sikap kita ya nggak usah dihawil yang seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, ini memberi sumbangan untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita kalau memang terpaksa aja memberikan sumbangan, kita niatkan bukan untuk acara tersebut. Masjid umpamanya, anak nyumbang buat bangun masjidnya aja umpamanya. Buat supaya masjidnya makmur, tapi bukan buat acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Apakah semua orang muslim itu bisa melihat Allah nanti di surganya? Insya Allah ya. Tapi berbeda-beda. Yang tertutup tidak dapat melihat Allah adalah orang-orang kafir. Adapun yang masuk surga, mereka akan melihat Allah. Hanya saja kedudukannya berbeda. Ada orang-orang yang melihat Allah dengan waktu yang sering sekali. Surga itu ada berapa tingkat? Ada 100 tingkat. Yang paling tinggi itu Firdaus al-A'la. Maka berbeda dengan yang terendah sama yang di sana. Tapi insya Allah semuanya akan melihat Allah Azza wa Jal tatkala mereka masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau suami kita sudah meninggal, apakah nanti bisa berkumpul lagi di surga? Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikutin dengan anak keturunan yang beriman itu akan digabungkan nanti pada hari kiamat. Digabungkan di surga Allah Azza walaupun derajatnya sebenarnya nggak sama. Begitu pula suami istri. Kadangkala suaminya ahli ibadah, berada di tingkatan surga, anggap nomor 10. Istrinya di bawahnya. Bisakah kumpul? Bisa dikumpulkan dengan suami. Makanya, kalau kita mencari pasangan hidup, ya pasangan hidup yang rajin ibadah. Paling tidak, mungkin dia akan masuk surga lebih dulu, mungkin dia akan berada di surga yang lebih tinggi, sehingga kita bisa ikut dengan dia nantinya. Ini selama sang istri tidak menikah lagi.
Kalau istri menikah lagi, maka istri akan bersama suami yang terakhir. Ingat jemaah, yang terakhir. Ketika Abu Darda mau meninggal dunia, istrinya ngomong, aku ingin bersamamu di surga. Kata Abu Darda, idzan la tankihi ba'di. Kalau engkau benar ingin bersamaku di surga, jangan nikah lagi setelah aku mati. Dan betul, Ummu Darda ini cantik dan pinter. Dilamar sama khalifah, dia nggak mau. Enggak, aku mau bersama suamiku. Subhanallah. Kalau kita akan tidur malam, lebih baik kita berwudu. Tetapi sebelum kita tidur, wudu kita sudah batal. Apakah kita harus berwudu lagi? Kalau harus, enggak. Kalau harus, enggak. Tapi kalau dia ingin tidur dalam kondisi berwudu, berarti dia harus memperbaharui wudunya lagi, karena dia sudah batal. Jadi dianjurkan orang itu berwudu sebelum tidur. Kalau kita membaca Al-Quran, apakah kita harus berwudu? Dan bagi wanita harus kita berhijab syar'i. Baik, berkaitan dengan membaca Al-Quran, tidak harus berwudu. Yang dibicarakan para ulama itu, harus berwudu itu kalau memegang mushaf. Jadi baca Quran itu bisa jadi kita membaca dari hafalan kita. Bisa jadi kita membaca dari handphone kita. Bukan dari mushaf. Tapi kalau memegang mushaf, jumhur ulama berpendapat harus berwudu. Mushaf. Mushaf itu yang Quran aja. Kalau Quran terjemahan, bukan disebut mushaf. Boleh kita membacanya tanpa berwudu. Tapi kalau mau megang mushaf, maka usahakan, walaupun ada khilaf, tapi pendapat jumhur ulama harus dalam kondisi lebih utama ya, dalam kondisi berwudu. Tapi kalau lewat handphone nggak ada masalah. Kalau dikatakan apakah harus berhijab syar'i? Enggak. Yang harus menutup aurat itu seperti ketika sholat, ya ketika sholat, ketika keluar rumah. Tapi kalau membaca Al-Quran, nggak ada masalah dia membaca Quran dengan pakaian rumahnya, nggak ada masalah. Barakallahu. Masya Allah. Ini panjang banget jemaah. Saya mau bertanya masalah hutang. Ada orang pinjam. Kayaknya hadir di sini yang pinjam. Ana minum dulu. Nah, ada orang pinjam tetapi tidak bayar-bayar. Ternyata dia membayar jaminan kendaraan untuk sementara belum bisa bayar. Membayar jaminan. Artinya menggadaikan kendaraannya gitu. Yang saya tanyakan, oh iya betul. Apakah boleh kendaraan itu saya pakai setiap saya beraktivitas selama dia belum bayar? Kalau tidak bayar untuk seterusnya, apakah kendaraan itu halal menjadi hak milik saya? Ahibati fillah, jaminan itu sebenarnya hanya untuk menjamin dia bayar. Nggak boleh kita pakai. Kalau kita mau pakai, boleh, tapi akadnya sewa. Ngomong sama dia, oke, motor taruh sini, anak akan sewa, anak akan pakai motor ini. Anak bayar tiap bulan. Nggak ada masalah. Tapi kalau dipakai karena dia ngutang sama kita, dosa. Itu riba namanya. Riba itu adalah utang piutang yang ada keuntungan. Ada kelebihannya. Kelebihannya bisa uang, bisa manfaat. Nggak harus uang. Kalau ini kelebihannya apa? Manfaat. Kalau dia pakai motornya orang, sewa, bayar dia. Maka tolong tatkala ada jaminan motor, kemudian kita perlu, jaminan itu di rumah kita, kita katakan kepada dia, oke, anak mau sewa motor antum, sampai antum bayar. Berapa anak sewa tiap bulan bayar? Jadi ini penting jamaah. Jangan sampai kita dapat keuntungan dari uang yang kita pinjamkan kepada mereka. Terus kalau ditanyakan apakah kendaraan itu halal menjadi hak milik kita? Tatkala sampai batas waktu yang sudah ditetapkan,
Antum harus bayar tanggal 1 Rabiul Tsani. Kan Rabiul Awal. Tanggal 28, 29. 29 Rabiul. Besok kayaknya tanggal 1. Kalau besok antum nggak bayar, kendaraan ini ana jual. Seperti itu sebenarnya jaminan. Dijual, umpamanya ternyata harganya 2 juta. Dia punya utang 1 juta. Ya sudah. Kita jual 2 juta, 1 juta kita berikan kepada orang tersebut. Atau kalau kita yang mau beli, oke, harga barangnya berapa? 2 juta. Ya sudah, kita bayarin 1 juta sama dia. Jadi intinya, kita nggak boleh memiliki barang tersebut. Kecuali sesuai dengan uang kita. Kalau memang utangnya dia 2 juta dan motornya ini 2 juta. Masya Allah. Ini sudah malam, sudah lapar kapi nak ganak ini. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Jadi berkaitan dengan jaminan ini, kita hanya boleh mengambil yang menjadi hak kita. Nggak boleh lebih. Baik. Bolehkah kita sholat dijadikan satu kalau kita bepergian, tetapi jarak tempuh dari kota sendiri hanya 30 menit. Contoh duhur dengan asar kita sholat jadikan satu di rumah sebelum berangkat. Ahibati fillah. Jadi kalau bicara jama, bukan jama yang qasar. Qasar. Qasar itu qasar itu khusus buat musafir. Kalau jama itu insidental. Orang sakit boleh jama. Orang dalam kondisi ada kerjaan yang menyibukkan, dia nggak bisa meninggalkannya, seperti dokter mau operasi, dia boleh jama. Tapi nggak boleh qasar. Tetap 4-4. Hujan deras di masjid, boleh jama. Tapi nggak boleh qasar. Kalau dikatakan tadi ini, jarak tempuh cuma 30 menit. Apa sudah disebut safar? Jadi, jumhur ulama berpendapat safar itu ya 81 kilo. Itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat enggak ada penentuan jarak. Yang ada itu, selama perjalanan itu disebut safar, mungkin bepergian, maka itu Masya Allah. Maka itu boleh hukum safar berlaku. Tapi apakah umpamanya besuki kemana? Utama Raya. Ini besuki ini Utama Raya masuk besuki aja main terah kemana? Iya, jadi ini kan satu kota, ini bukan luar kota, luar kota. Enggak jemaah. Nah, tapi kita jelas apa? Baik, Pasir Putih masuk situ Bondo, Pade, Bondoso. Baik, kalau Bondoso memang disebut safar karena memang jaraknya jauh ya, nggak ada masalah. Tapi kalau orang itu enggak Ustaz, ini Semak Bondoso nih Ustaz. Kayak Bondoso Jember. Sebagian masih beranggapan safar. Tapi sebenarnya enggak sudah Ustaz. Karena Bondoso Jember ini kayak satu kota sekarang sudah nyambung. Jadi ini kembali kepada tradisi dan budaya di masyarakat. Kalau mereka menganggapnya safar, maka boleh diqasar ya. Tapi kalau jamak tadi ingat, jamak ini bukan berkaitan dengan safar. Tapi berkaitan dengan ya insidental tadi, ada kejadian-kejadian yang menyebabkan kita harus menjamak. Sholat sunnah asar dan isya dikerjakan sesudah atau sebelum sholat wajib? Baik, sholat sunnah asar ini, asar itu ada qobliyahnya, tapi tidak termasuk rawatib yang muakkadah ya. Kalau rawatib yang muakkadah itu 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berapa sudah? 8. Ba'da maghrib 2 rakaat, 10. Ba'da isya 2 rakaat, 12. Itu yang muakkadah. Adapun sebelum asar itu dianjurkan. Rasul SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat.
Jadi dianjurkan sebelum asar. Setelah sholat asar nggak ada ba'diyah asar. Jadi yang ada sebelum asar. Adapun isya, isya itu tadi ada yang rawatib, muakkadah yang ba'da isya 2 rakaat. Ada yang sebelum isya. Sebelum isya ini masuk dalam hadis Nabi SAW, bainal adzanaini sholat. Di antara 2 adzan itu ada sholat sunnah. Jadi boleh sholat sebelum isya dan setelah isya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana cara menangani suami yang suka menunda-nunda pekerjaan rumah? Misalnya seperti lampu mati dan baru diganti setelah 1 bulan kemudian. Apa ini? Akhirnya membuat saya marah-marah kepada suaminya. Ini jamaah, suami itu pemimpin gitu. Mari Pak Tepak. Itu lampu mati ya diganti. Istri cuma perlu mengingatkan, bang lampunya mati. Kalau suami nggak mampu, maka istri cari tukang. Nggak apa-apa. Minta tolong sama tukang atau siapa, bang ini lampu mati. Kalau abang nggak mau ganti, lo kasih tukang. Cuma fulusnya keluar banyak. Kalau tidak, istri nggak usah ribut sama suaminya. Gimana? Ganti sendiri. Iya. Jadi ada perkara-perkara kalau bergantung sama suami, nunggu 1 bulan. Tapi kalau dia mungkin cuma ganti lampu, nah ganti sendiri, baca di YouTube ya apa, berma cara ganti lampu, ganti sendiri. Daripada gara-gara lampu, zaat sama suami. Jangan. Dan boleh jadi suami semakin cinta ketika melihat lampu hidup. Masya Allah. Ini istri anak. Barakallahu fiik. Ustadz mau tanya, apa hukumnya membeli barang untuk dipajang seperti cangkir, cangkir lucu, dan vas-vas bunga? Apa itu barang juga akan dihisab? Ahibati fillah, kita nanti akan ditanya tentang harta kita. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaannya 2. Harta ini. Dari mana dapatnya? Buat beli apa? Itu 2 pertanyaan. Buat apa uang tersebut? Iya. Kalau ada perkara-perkara yang mubah. Ada kita beli cangkir, ya kita akan dihisab. Kenapa beli cangkir? Kok nggak disodakohkan umpama? Kalau enggak, anak memang sodakoh. Dia alhamdulillah dia punya sodakoh. Tapi dia seneng ya. Ngelihat apa? Ngelihat cangkir-cangkir tersebut. Shoya yang tadi. Oke. Nah, jadi bicara barang-barang yang kita beli, kita akan dihisab. Ada orang yang suka koleksi, koleksi ini, koleksi, akan dihisab kita dengan barang-barang tersebut. Kalau bicara boleh, ya boleh-boleh aja. Selama kita tidak berlebih-lebihan. Rasul SAW mengatakan, Kul washrab walbas watasaddaq min ghairi makhilatin walasam. Kata Nabi SAW, makan, minum, berpakaian, bersedekah, syaratnya 2. Jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Maka tolong diperhatikan hal itu. Jemaah, tinggal 2 pertanyaan lagi. Nah, Ustadz, gimana caranya supaya bisa sejalan dengan suami dalam urusan syariat agama? Karena terasa berat sekali mengamalkannya jika tidak bersama. Apalagi untuk taat pada suami. Ya biasanya istri ini kalau suaminya
Ia nggak ahli ibadah, nggak soleh, males mau taat sama suaminya. Rasa-rasen jemaah. Gimana caranya? Apabila engkau memiliki suami yang kurang taat, maka tugasmu adalah membimbing dia. Jadi ada suami yang jadi benar gara-gara istri. Ada istri yang jadi benar gara-gara suaminya. Coba suaminya di ngajiin. Ngajiin datang suaminya, Bang Ana mau baca Al-Baqarah Bang. Ruqyah lagi ini jemaah. Malai beres. Gak apa-apa. Di ruqyah suaminya yang gak taat ya. Mungkin memang ada sesuatu yang menyebabkan dia jauh dari Allah SWT. Tapi lebih baik didoakan suaminya. Dan selama perintahnya suami tidak bertentangan dengan perintah Allah, wajib taat. Walaupun suaminya ya tidak ahli ibadah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir belum dibaca. Bagaimana kita kalau ngaji terus tapi tidak membaca tafsirnya? Ya, membaca Al-Quran walaupun tidak tahu sama artinya itu dapat paham. Dapat hadiah dari Allah SWT. Satu ayat, satu huruf, 10 kebaikan. Baik. Kalau tahu artinya, mentadabburinya, kita akan dapat hadiah dan hidayah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Quran ini berkah untuk ditadabburi. Makanya banyak orang baca Quran, kok imannya nggak bertambah, kok nggak berubah? Karena memang dia tidak tahu dengan artinya. Orang-orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Karena dia mengerti, paham dengan maksud. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz Said. Ceknya banyak ini malam sudah. 3 pertanyaan Said jemaah. Bagaimana kriteria ulil amri menurut Islam? Apakah kita wajib taat kepada pemimpin kafir, muslim, atau ahli maksiat? Pasalnya mengajak pada Nabi Musa yang kontras dengan ataupun Nabi Ibrahim dengan Nah, sudah. serta Nabi pun menolak koalisi dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nah, iya. Kalau bicara pemimpin, siapa pemimpin ulil amri yang wajib kita taati? Yang muslim. Walaupun zalim. Muslim walaupun zalim. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi intinya sebenarnya kita itu taat sama Allah dan Rasulnya. Selama perintahnya pemimpin itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, maka kita wajib taat. Bahkan Nabi SAW menceritakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil haknya dari kalian dan tidak melaksanakan kewajiban. Bagaimana ini zalim nih pemimpinnya? Bagaimana sikap kita? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum wasallallahu alladzi lah. Berikan hak pemimpin kalian, terus hak kita minta sama Allah. Jadi seperti itu. Jadi selama pemimpin itu muslim, walaupun dia berbuat dosa, berbuat kezaliman, kita wajib taat selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Seperti itu. Falas. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkaitan dengan apakah benar ya anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, akan nunggu orang tuanya di pintu surga. Betul, di beberapa hadis disebutkan bahwa nanti anak-anak yang belum balik itu dalam asuhan Nabi Ibrahim AS. Nanti ketika kiamat terjadi,
orang-orang diperkenankan masuk surga, anak-anak itu nggak mau masuk surga. Setelah melewati sirat, mereka berada di pintu surga. Orang-orang itu berdesak-desakan masuk surga. Anak-anak ini nggak mau masuk surga. Ketika ditanyakan kepada mereka, malahumun habitun. Kata Allah, kenapa mereka kok nggak mau masuk surga? Kok tertahan di situ, ada apa? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya aba'u. Kami nunggu di sini sampai orang tua kami datang. Lalu dikatakan, udkhulu antum wa aba'ukumul jannah. Kalian sama orang tua kalian masuk surga. Itu kalau orang tuanya sabar tatkala terkena musibah. Tapi kalau orang tuanya nggak sabar, marah-marah, ya anak itu gimana akan memberikan syafaat kepada orang tuanya? Jadi itu. Baik. Gimana cara menasihati istri yang jauh dari agama? Pasalnya Ustaz, nanti yang paling banyak masuk neraka adalah wanita. Nah, iya. Ini pertanyaan yang terakhir jemaah, yang Anda lihat sebagian sudah katondu, sebagian sudah lapar. Bagaimana menghadapi istri yang tidak taat dalam beragama? Kebanyakan wanita itu masuk neraka apa karena ibadahnya kurang? Ibu, perempuan itu kebanyakan masuk neraka karena dua hal atau karena tiga hal. Yuksirnal la'an wa yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu suka melaknat. Lisannya kadang-kadang kalau ngomong itu udah enak. Memaki, mengumpat. Yang kedua, kufur sama suaminya. Kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik kepada istrimu setahun, lalu istrimu berbuat kesalahan satu, maka perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit. Itu sifat perempuan. Jadi tugas suami menghadapi istri yang tidak taat, maka dia wajib memberikan nasihat. Ada 3 tahapan suami ngasih nasihat istrinya. Yang pertama kata Allah, fa'idhuhun. Kasih mau'idhah. Nasihat. Tidak mau, padahal kesalahannya fatal. Ini berkaitan dengan sholat. Dia nggak mau sholi. Nggak mau tepat waktu sholinya. Diundur-undur. Wahjuruhunna fil madha. Pisah ranjang. Supaya istrinya tahu, anak serius loh masalahnya. Yang ketiga, wadribuhun. Allah mengatakan pukul mereka kalau ada manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya jangan. Dan memukulnya juga nggak boleh sampai melukai, mematahkan, mememarkan, enggak. Jadi sebenarnya memukul istri dengan cinta. Bagaimana dia menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak bermanfaat nggak perlu dipukul jamaah. Nanti jadi KDRT itu. Dilaporkan. Jadi kalau memang nggak bisa bersama-sama istri, ya udah selamat tinggal, ganti istri. Hah? Ganti baru gitu ya. Nah, banyak. Oh, masya Allah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi